Assalamualaikum semuanya, selamat bertemu kembali. Video kali ini akan menyajikan materi pembelajaran tentang persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi reaksi. Jadi setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menuliskan persamaan termokimia, reaksi pembentukan, reaksi penguraian, dan reaksi pembakaran, serta dapat menghitung kalor reaksi dari sejumlah tertentu zat yang bereaksi atau sebaliknya. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang memberikan informasi tentang jumlah mol zat per reaksi dan hasil reaksi yang ditunjukkan oleh angka koefisiennya dan perubahan entalpi atau kalor yang menyertai reaksi tersebut. Kalor reaksi dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat. Contoh, untuk reaksi pertama kita perhatikan H2 gas tambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Perubahan entalpinya negatif 285,9 kJ. Nah, untuk reaksi kedua, H2 gas tambah setengah O2 gas menghasilkan H2O gas. Delta H-nya adalah negatif 241,8 kJ. Nah, di sini terlihat persamaan reaksi pertama dan kedua. Yang berbeda adalah H2O yang dihasilkan. Untuk reaksi pertama, H2O-nya berwujud liquid, sedangkan reaksi kedua, H2O-nya berwujud gas. Angka koefisiennya sama-sama 1. Ternyata perubahan entalpinya berbeda. Jadi di sini terlihat bahwa wujud zat mempengaruhi harga perubahan entalpi reaksi. Untuk reaksi berikut, reaksi ketiga kita lihat. H2 gas tambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid, delta H-nya negatif 285,9 kJ. Kita bandingkan dengan reaksi keempat, 2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Jadi kalau kita lihat persamaan reaksi 3 dan 4, wujud zatnya sama, yang berbeda adalah angka koefisiennya. H2O pada reaksi ketiga koefisiennya 1, sedangkan pada reaksi keempat adalah 2. Maka delta H reaksi keempat 2 kali dari delta H reaksi pertama. Jadi dari persamaan 3 dan 4 dapat kita lihat bahwa perubahan entalpi ditentukan oleh jumlah zat. Di sini angka koefisien. Angka koefisien berarti menunjukkan molnya. Untuk menentukan entalpi reaksi telah ditetapkan suatu keadaan yang dijadikan standar pengukuran. Dan perubahan entalpinya dinamakan dengan perubahan entalpi standar dengan lambang delta H pakai 0 kecil di atasnya. Jadi, perubahan entalpi standar adalah nilai delta H untuk reaksi yang terjadi pada keadaan standar dan melibatkan jumlah mol yang sama dengan koefisien dalam persamaan reaksinya. Sebagai standar pengukuran kalor reaksi adalah suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi 1 molar untuk zat yang berbentuk larutan. Ada beberapa jenis perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta HF pakai 0 kecil di atas, atau standar entalpi of formation. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam bentuk yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi yang harus kita ingat, senyawa yang dihasilkan harus 1 mol, artinya koefisiennya harus 1, dan unsur pembentuknya dalam bentuk yang paling stabil. Ini berarti kalian harus ingat kembali pelajaran pada sistem periodik, wujud-wujud zat yang ada dalam tabel periodik. Kemudian ada unsur dalam bentuk monoatomik, diatomik, tetraatomik, dan oktatomik. Sebagai contoh, diketahui delta HF CO2 gas adalah negatif 393,5 kJ. Nah, persamaan termokimianya ini dapat ditulis C tambah O2 menghasilkan CO2. Kuncinya di sini, CO2 ini koefisiennya harus 1, karena di sini tadi dikatakan 1 mol. Nah, ini harus 1, kita setarakan ini yang lain. Lalu bentuk wujud zatnya harus dalam bentuk yang paling stabil. Karbon itu stabilnya berwujud solid, O2 itu oksigen berbentuk gas. Karbon dalam bentuk monoatomik, makanya di sini hanya C saja, dan oksigen dalam bentuk diatomik, makanya di sini dia O2. Jadi delta H-nya adalah negatif 393,5 kJ. Ini untuk 1 mol CO2 dalam wujud gas. Contoh kedua,
Diketahui delta HF MgO solid adalah negatif 601,7 kJ. Nah, persamaan termokimianya bisa ditulis Mg, jadi MgO itu unsur pembentuknya adalah Mg dan O. Mg itu monoatomik, O itu O2. Kemudian kita setarakan MgO-nya ini koefisiennya harus 1. Kita setarakan, maka Mg di sini juga 1, sedangkan O-nya pada MgO, O-nya ini ada 1, di sini O-nya 2, maka di sini harus diberi koefisien setengah supaya setara. Jadi delta HF-nya adalah negatif 601,7 kJ. Biasanya di F ini tidak dituliskan lagi karena dari persamaan reaksinya sudah kelihatan bahwa ini adalah pembentukan. Nah, untuk unsur-unsur dalam keadaan murni itu delta HF-nya adalah 0. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar yang dilambangkan dengan delta HD 0 kecil atau standar enthalpy of decomposition. Jadi D ini berasal dari kata decomposition. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam bentuk yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi di sini yang harus kita ingat adalah senyawa yang diuraikan adalah 1 mol dan menjadi unsur-unsur pembentuknya dalam bentuk yang paling stabil. Contoh di sini, diketahui delta HD CO2 gas adalah positif 393,5 kJ. Maka persamaan termokimianya dapat ditulis CO2 gas, kita buat dulu CO2 gas terurai. CO2 gas ini unsurnya adalah C dan O. Jadi kita tulis karbon ini monoatomik, berarti C saja. Lalu oksigen itu diatomik, kita tulis O2. Wujud stabil dari oksigen adalah gas. Kemudian kita setarakan dengan catatan CO2 ini koefisiennya harus 1. Jadi ini yang kita setarakan. Kebetulan di sini C-nya 1, O-nya juga koefisiennya 1. Maka delta HD-nya sama dengan positif 393,5 kJ. Jadi D-nya ini tidak usah dituliskan lagi. Contoh kedua, diketahui delta HD MgO adalah positif 601,7 kJ. Persamaan termokimianya ditulis Mg terurai menjadi Mg tambah O2. Di sini MgO-nya koefisiennya harus 1, sedangkan ini yang kita setarakan agar dia setara. Jadi di sini Mg-nya monoatomik, O-nya O2 diatomik, sehingga ini harus diberi koefisien setengah supaya sama jumlah O di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Jadi delta H-nya adalah positif 601,7 kJ. Sekali lagi D-nya ini sebenarnya tidak perlu dituliskan lagi karena dari persamaan termokimianya sudah kelihatan bahwa ini adalah penguraian. Entalpi penguraian ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar yang dilambangkan dengan delta HC 0 kecil di atas, atau standar enthalpy of combustion. Jadi C ini singkatan dari combustion. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi atau energi yang dihasilkan pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Ingat di sini 1 mol zatnya bisa berupa unsur atau senyawa yang diukur pada keadaan standar. Jadi kuncinya zat yang dibakar harus 1 mol atau koefisiennya harus 1. Dan dibakar berarti mereaksikan suatu benda dengan oksigen. Contoh, diketahui delta HCH2 adalah 285,9 kJ. Maka persamaan termokimianya dapat ditulis H2 ditambah O2 menghasilkan H2O liquid. Nah, di sini yang harus 1 mol atau yang koefisiennya harus 1 adalah H2-nya, karena H2-nya yang dibakar. Maka kita akan setarakan oksigen dan zat yang dihasilkan di sini. Jadi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. H-nya 2, maka koefisien H2O-nya adalah 1. Nah, supaya jumlah O-nya setara, maka O2-nya ini harus diberi koefisien setengah. Delta H-nya adalah negatif 285,9 kJ. Artinya, pembakaran 1 mol H2 akan membebaskan kalor sebesar 285,9 kJ.
Contoh berikut, diketahui delta HCCH4 adalah negatif 802,3 kJ. Berarti di sini yang dibakar adalah CH4. Jadi CH4-nya direaksikan dengan oksigen. Persamaan termokimianya dapat ditulis CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Angka koefisien CH4 harus 1 karena di sini tadi dikatakan harus 1 mol. Jadi artinya pembakaran 1 mol CH4, ingat ini koefisiennya 1, akan membebaskan kalor sebesar 802,3 kJ. Jadi sebagai catatan bagi kita, pada pembakaran sempurna, karbon akan berubah jadi CO2, hidrogen akan diubah jadi H2O, sedangkan belerang ini akan diubah menjadi SO2. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.